kurikulum cinta tidak harus menegasikan kompetisi, tetapi kemudian tetap semua orang memberikan yang terbaik, semua diberikan keadilan untuk tumbuh kembang, sehingga kemudian tidak hanya kompetisi fisik, tidak hanya indikator-indikator akal, tapi murid dilihat secara utuh bahwa dia punya rasa, dia punya hati, dia punya ruh, selain punya kecerdasan intelektual saja. Sehingga kesimpulannya kalau kurikulum cinta itu praktekkan, semua peserta didik, pendidik sekaligus wali murid punya kesadaran itu, nanti punya sepakat, mereka punya sepakat, ternyata anak-anak kita itu sukses semua dalam bidangnya masing-masing. Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita ada di toko buku dan kafe Gerak-Gerik. Kita akan membincang tentang yang belakangan ini cukup banyak diperbincangkan, khususnya mengenai apa yang diungkapkan oleh Menteri Agama dan sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Beliau ingin mengubah sistem pendidikan agama khususnya dengan kurikulum cinta. Kita tahu bahwa kebanyakan kurikulum memang sudah berubah-ubah, tetapi yang terjadi dalam keseharian itu adalah kurikulum yang berbasis pada kompetisi. Kompetisi biasanya menghasilkan apa? Kebencian dalam skala yang mungkin rendah gitu. Atau misalkan apa yang dipopulerkan oleh Thomas Hobbes, Homo homini lupus, bahwa manusia adalah serigala bagi yang lainnya. Kompetisi itu menciptakan yang satu menjadi serigala untuk serigala yang lain. Melihat orang lain itu sebagai serigala, sebagai kompetitornya. Padahal pendidikan tidak bisa berbasis pada kompetisi. Tapi cinta ini sebenarnya di atas segala. Tapi kenapa ini tidak bisa kita terapkan? Dan baru kali ini terpikirkan, bahkan baru terpikirkan untuk diterapkan di Indonesia. Nah, kita akan membahas ini dengan Mas Ikhwan Nasution. Beliau adalah penggerak pendidikan dan juga sahabat pendidik kalau beliau menyebutnya, dan juga owner dan founder dari toko buku dan kafe Gerak-Gerik ini, dan juga Ustadz Mukhlisin, beliau pembina di channel Tauhid Cinta ini, dan juga wakil ketua STAI Muslim Asia Afrika. Apa kabar Mas Dion? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Susah nyari beliau. Iya. Enggak. Nah, ini apa sih kalau misalkan di top of mind lah, kalau pikir tiba-tiba Pak Nasar atau Prof Nasar ini membincang tentang kurikulum cinta. Apa sih yang ada di benak Mas Dion, Ustadz Mukhlisin gitu tentang kurikulum cinta? Ya. Menarik ya kalau bahasanya kurikulum cinta. Jadi yang saya bayangkan ketika kurikulum cinta sebagai orang yang banyak menggeluti dunia pendidikan di lapangan atau di sekolahan bersama kawan-kawan sahabat guru, itu yang saya bayangkan tuh adalah cinta, tapi juga ada kompetisi, ada daya saing. Jadi kalau kita misalnya para teman-teman yang suka mengkaji tentang falsafah Tao di Cina, misalnya kita baca bukunya Fritjof Capra, The Turning Point, atau The Tao of Physics, atau The Tao of Islamnya Sachiko Murata, itu laki-laki itu kan digambarkan itu yang kompetitif, maskulin, hegemonik ya, rasional seperti itu. Sedangkan yin itu digambarkan itu intuitif, feminin, sensitif, kooperatif, gitu ya. Nah, kalau kita bayangkan cinta, itu kan lebih mendekati pada intuisi, pada rasa. Makanya waktu saya membaca buku tentang ekofeminisme, misalnya, kalau kita melihat lingkungan hidup, melihat alam ini kan kita gambarkan itu bukan pakai rasionalitas, tapi pakai rasa. Kalau kita pakai rasionalitas, maka cenderung eksploitatif. Ya. Kalau kita lihat gunung yang indah, itu yang main itu adalah intuisi kita. Oh, indah sekali gunung ini. Kita lihat pantai, lihat sesuatu yang indah itu pasti basisnya intuisi. Sama dengan kasih, dengan cinta, melihat manusia, melihat sahabat, teman.
Tapi kalau kebalikannya, sekolah narasi yang paling sering dikembangkan adalah kompetisi, menjadi paradoks nanti misalnya kurikulum cinta itu menjadi sulit diterapkan kalau narasinya selalu daya saing, kompetisi. Di era, saya sering diskusi dengan para guru dan sering menyampaikan juga, di era populasi manusia semakin banyak, itu yang dibutuhkan paling mendesak adalah kolaborasi, yaitu kerjasama, bukan kompetisi. Mungkin tahun 80-an waktu saya masih sekolah, tahun 90-an saya sekolah dan kuliah, di desa-desa orang kuliah, terutama kuliah ya, sarjana, itu bisa dihitung pakai jari. Jadi kalau di desa A ada sarjana paling 2, 1. Kadang-kadang kita bisa melihat di satu masyarakat, kalau misalnya orang yang lulusan kampus agama, itu dia yang ngaji, dia yang motong ayam, dia yang ceramah, dia yang jadi saksi juga. Itu karena dikitnya orang-orang yang sarjana. Maka orang-orang seperti itu pasti akan dominan, akan sering dianggap sebagai tokoh karena saking dikitnya orang yang sekolah atau orang yang sarjana saat itu. Jadi kita bayangkan 2025 ini di sudut desa yang mungkin dianggap dulu agak terpencil, itu di depan ada yang sarjana, ada yang sarjana, ada yang sarjana. Wah, apalagi di komplek, di perkotaan. Sudut sana sarjana, sudut sana sarjana. Coba bayangkan sarjana itu berkumpul di satu komunitas, di satu ruang publik atau di satu tempat gitu. Ketika mereka berkumpul, apakah kompetisi yang diajarkan? Maka bisa menjadi chaos. Yang diajarkan dengan banyaknya populasi orang, dengan banyaknya jumlah manusia itu, yang diajarkan harusnya adalah bekerja sama. Nah, bekerja sama itu bisa muncul kalau kita bisa mengerti, memahami seperti yang digambarkan oleh Pak Nasar dalam kurikulum cinta, karena kita sudah mulai tertarik dengan apa yang di luar diri kita. Kalau kompetisi mengagungkan aku menjadi hebat, superioritas, daya saing, yang didirikan keakuannya, keunggulan pada diri kita, sampai kita lupa bahwa kita nggak tertarik sampai apa yang di luar diri kita. Saya tertarik pada bambu, saya tertarik pada tembok, saya tertarik pada pohon, saya tertarik juga pada manusia, pada misalnya tukang bakso, pada tukang parkir, mungkin pada pengusaha, pada orang yang depan jalan kita. Ketertarikan itulah yang melahirkan kita memiliki keinginan untuk bisa bekerja sama atau kolaborasi. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya ketertarikan apa yang disebut dengan cinta. Nah, ini yang juga sejak lama udah kami lakukan di banyak-banyak sekolah. Nah, narasi-narasi ini itu penting karena saya membayangkan kalau misalnya orang-orang berkumpul dalam satu komunitas ini berkompetisi, ini mengerikan sekali. Saya membayangin itu bagaimana orang menjadi kompetitif, daya saing, tapi nggak punya respect gitu. Nah, ini yang sebenarnya dalam bahasa kami yang sekarang saya lagi buat, salah satu di SMP, itu ada program saya itu di sekolah yang sekarang kami bina itu 1 minggu 1 sahabat. Jadi 1 minggu 1 sahabat itu, kenapa itu ide itu muncul? Kan sering banget anak-anak itu sering ghosting, sering memutus hubungan silaturahmi gitu. Sering sebenarnya untuk melatih kecerdasan interpersonal supaya dia punya ketertarikan sama orang lain untuk menjalin hubungan, menghargai keberagaman, mengurangi kan bahaya. Bullying bisa dikurangi, juga terkurangi. Dan ada narasi bahwa kami nyaman dengan satu frekuensi atau satu circle, itu juga bahaya buat toleransi, buat keberagaman kan. Jadi nggak terbiasa untuk melihat sesuatu yang beda pada luar diri kita. Jadi menafsirkan kurikulum cinta itu udah pada gambaran-gambaran seperti itu. Nah, karena sebelum ide ini dimunculkan, kami udah bertahun-tahun melakukan itu. Kenapa kegelisahan itu muncul? Terutama di sekolah-sekolah Islam yang kami bina, ini sangat subjektif, mohon maaf. Itu saya melihat seperti kok Tuhan Allah nggak hadir pada sekolah gitu, pada ruang-ruang sekolah yang ditanamkan pada anak-anak. Semacam sangat materialistis gitu. Segala sesuatu dilihat pada hasil, dilihat pada yang terlihat oleh mata kita, pada yang nyata dalam diri kita gitu. Padahal di luar kendali itu ada sesuatu yang maha besar, yaitu Allah dalam keputusan kita. Seberapa besar murid diajak untuk melibatkan Allah dalam sehari-harinya, seberapa besar wali murid diajak untuk melibatkan Allah dalam keputusan, bahkan seberapa besar juga guru diajak untuk melibatkan Allah dalam segala pikirannya. Saya melihatnya
dalam sikap-sikap sehari-hari tidak terlihat itu. Meskipun saya yakin bahwa para guru tetap berdoa sehari-hari pada anak-anaknya. Tapi dalam wujud sehari-hari, jadi tidak terlihat. Bagaimana misalnya tidak terlihat? Kita marah kalau melihat anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu. Kita kecewa kalau misalnya sekolah kita dianggap gagal dengan ini. Kita suka menyembunyikan kelemahan, dalam tanda kutip, kelemahan anak-anak kita yang sering kita tonjolkan adalah yang juara, yang hebat. Bahkan yang sering saya saksikan, ini pengalaman saya pribadi, banyak sekali pimpinan-pimpinan sekolah setiap sambutan-sambutan dalam perpisahan selalu menyebutkan anak-anak yang sukses, anak-anak yang berprestasi. Itu sering sekali. Lalu di mana anak yang dianggap tidak berprestasi secara akademik? Di mana disimpan di hati para guru? Waktu saya sambutan di pesantren yang kami bina itu, saya diminta sambutan itu salah satu narasinya seperti itu. Saya bilang, ayah bunda, bapak ibu semua, dan anak-anak yang mau lulus, dimanapun kamu berada adalah kamu guru murid saya. Mainlah ke pesantren ini. Mau jadi orang kata orang, nggak jadi orang. Mau kamu berhasil nggak dianggap berhasil, mainlah ke pesantren ini. Karena kamu tetap anak saya. Jadi narasi itu disampaikan dalam sambutan-sambutan di acara wisuda, atau di pesantren itu acara haflah. Kadang-kadang tanpa sadar kita bangga, memang kan manusiawi ya, kita bangga melihat anak kita berprestasi. Tapi ada hak anak juga yang perlu diapresiasi kalau dia tidak, mungkin nggak berprestasi. Nah, bagi saya cinta itu di situ letaknya, pada keadilan-keadilan kita melihat ruang-ruang yang mereka perlu untuk ditegur, diapresiasi. Kan luka hati anak kalau misalnya, mohon maaf itu, yang berprestasi ditaruh flyernya besar-besar 10 anak yang apa semua. Padahal ada anaknya jumlahnya 120 yang wisuda atau yang lulus. Lalu 110 anak ini bukan anak kita gitu. Untuk tidak melukai anak kita, saya sering ngomong sama guru, minta maaf dulu kalau mau mempublikasikan. Saya lakukan itu kepada para guru. Jadi saya anak-anak semua, ini ada kebutuhan akreditasi, ini adalah kebutuhan apa misalnya gitu. Jadi maafkan Ustadz, maafkan para guru kalau misalnya ada anak-anak yang mungkin nggak dipajang di situ gitu. Jadi percayalah, kalian tetap di hati para guru semua. Itu udah dilakukan sejak saya di pesantren, dan rasanya memang luar biasa. Ya waktu saya megang SD juga begitu. Ada kisah yang anak-anak belum bisa baca, terus ada anak-anak yang kalah daya saing sama yang lainnya. Nah, waktu saya pegang yang di satu SD itu, saya mulai menyetop atau mengurangi paling tidak. Karena menyetop waktu itu lumayan agak rame ya, wali murid terutama karena belum biasa mungkin. Itu lomba saya stop. Dipanggil sama komite waktu itu, minta penjelasan. Kenapa Pak Tion menyetop lomba gitu? Kalau lombanya yang menang itu saja, lalu anak saya yang tidak menang mau ditaruh di mana hatinya? Ini anak kami ini ada 200 lebih dan mereka punya hak yang sama. Jadi sementara saya stop dulu, tapi nanti kalau mau lomba bolehlah diuji. Dan saya insya Allah ridho kalau misalnya enggak. Nah, waktu saya di pesantren itu, waktu di pesantren saya jadi kepala pengasuhan, ini ada kisah yang mungkin yang nggak saya sebut namanya lah, kisah santri saya itu. Ada namanya si A, kelas 2 itu, kelas 2 sanawiyah atau 2 SMP. Anak ini nggak punya gairah belajar, bahkan cenderung dianggap para guru itu bandel karena dihukum sama kisah yang membuat guru marah dengan dia. Besoknya kita mau buat language festival di pesantren. Tiba-tiba si anak ini datang ke ruangan saya karena saya kepala pengasuhan itu. Dia bilang, "Tat," atau "Pak, Ustaz, saya mau ikut lomba." Saya tahu nih kemampuan bahasa Inggrisnya itu, kalau orang gaul bilang broken English. Ini jelek, bahkan kita sebutnya jelek lah gitu. Tapi saya lagi itu diadu, ini pengalaman luar biasa, diadu sama hati saya. Tion, katanya kamu harus berlaku adil pada setiap anak-anak tuh. Ini dia mau bergairah untuk ikut aja udah luar biasa. Karena orang ini nggak punya gairah untuk mau belajar. Serius ini. Kalau saya tolak saat itu, ini kisahnya ada. Saya tolak, saya sama saja membunuh asanya. Tapi kalau saya tampilkan, itu akan merusak reputasi sekolah. Ini serius ini. Saya buatlah ruang pertemuan itu. Aduh, ini kisah sebenarnya saya nggak mau ceritakan, tapi nggak apa-apa.
Saya buat di pertemuan di ruang pengasuhan bersama para ustadz, para guru gitu. Saya diprotes, itu kan wajar juga, saya nggak menyalahkan guru. Ya nggak mungkin Ustaz, akan malu-maluin sekolah ya, jawaban-jawaban normatif gitu. Saya izin ke Kiai. Kiai, saya sampaikan niat saya. Saya tahu ini mungkin merusak reputasi sekolah kalau itu ditampilkan. Tapi kan bukannya pendidikan juga memberikan hak pada anak yang mau belajar. Begitu. Dia Kiainya oke, tapi masih agak sedikit belum kuat dengan argumentasi. Lalu saya tanya si anak ini, apa motivasinya apa? Nah, menarik motivasi salah satu. Saya sebel dibilang sama ibu nggak serius belajar. Saya sebel selalu dibantu. Pokoknya kesel dia. Ibunya nggak mau ini. Ibu nggak percaya. Sekarang saya mau buktiin sama ibu juga saya bisa. Ini anak kelas SMP. Waduh, makin kita nggak mau mundur kan. Aduh, ini juga ada melukai hati ibu kan. Sehingga cerita akhirnya saya menang lah di dalam forum guru meskipun ditentang. Kiai ngedukung akhirnya. Itu ada lebih dari 120 ke 30 lomba storytelling. Itu pesertanya itu rata-rata itu lumayan sekolah elit. Ada sahabat-sahabat saya yang kepala sekolah saya undang. Pokoknya sekolahnya bagus-bagus lah. Bahasa Inggris. Ada yang ngirim sampai 16 peserta. Saya 3. Saya kumpulkan anak-anak santri itu, kepala pengasuhan, saya bilang, anak-anak semua, ini si A, ini akan tampil. Dan kalian tahu bahwa belum punya pengalaman. Tolong kasih apresiasi sama dia dan kasih semangat sama. Ya Ustaz, kita kasih semangat. Saya ceritain alasan. Kalian juga mau kan dikasih panggung? Mau. Oh ya, karena mungkin anak-anak ini juga merasa nggak dikasih panggung. Terus dari pagi ini pas dapatnya mulai Isya. Sampai jam 1 malam ya acara. Karena emang sejabodetabek saya buat. Pas malam itu saya di depan itu. Nah, saya lupa. Sebelum tampil itu saya WA ibunya. Karena saya wali kelasnya juga. Bu, si A mau datanglah. Yang bener, Ustaz. Ibunya aja. Iya bener ini. Itu nggak ditaruh, anaknya emang nggak malu. Enggak, insya Allah. Gitu. Saya udah siap dengan segala resiko. Akhirnya ibunya datang. Tampil lagi. Wah, dengan seragam kostum juga. Ini performanya. Ya pokoknya mengecewakan sebenarnya. Tapi saya nggak ngeliat itu. Baru salam, bahasa Inggrisnya belepotan, baca teks tuh. Terus di belakang yang hebat adalah ditonton oleh banyak aula penuh. Ada teman-temannya, beberapa teman-teman di kamar kali di kelas. Ayo gitu. Nah masih gitu. Ayo semangat. Lagi Saya agak dilihatin kan wajah saya beberapa guru kan. Tuh kan mungkin kalau batin saya gitu udah saya bilang. Saya sadar bahwa itu akan terjadi. Saya sadar itu. Bukan saya nggak, saya sadar itu akan terjadi. Tapi saya harus kuat. Saya bilang enggak. Pendidikan juga harus memberikan ruang pada anak-anak yang punya harapan. Saya bilang nggak apa dah gitu. Mungkin waktu itu saya dominan. Saya lumayan agak kuat di pengasuhan ke anak-anak. Akhirnya dia turun, kemudian saya jelaskan sama ibu, jangan marahin dia, jangan kecewain dia. Dia naik panggung aja udah luar biasa. Dia punya keinginan mau belajar itu bagi saya udah luar biasa gitu. Nah, menariknya adalah karena saya kepala pengasuhan dan saya ada kesempatan, saya minta waktu pas sebelum acara bubar. Saya minta waktu untuk naik panggung. Saya agak lupa, tapi saya jelas mungkin saya bilang begini dari panggung gitu kan. Bapak Ibu anak-anak semua gitu kan, penampilan anak kita ini mungkin nggak bagus, tapi kan bukannya pendidikan juga memberikan hak pada semua orang untuk bisa berkembang dan tumbuh gitu. Sekolah kami, pesantren kami memberikan ruang pada anak-anak untuk bisa, yang tadi 2 bagus, tapi yang ini mungkin belum bagus. Tapi bayangkan, orang punya keinginan belajar aja udah luar biasa. Anak ini nggak punya keinginan belajar, udah nggak betah, nggak punya harap. Sekarang mau dia punya keinginan belajar membuktikan. Bagi saya itu sesuatu yang sangat berharga buat seorang mendidik. Melihat orang punya keinginan untuk tapi ada resiko, tapi ya kita hadapi. Ini kan masalah-masalah yang tinggal main merawat hati kita aja. Oke, luar biasa ini sebenarnya kurikulum cinta ini. Luas sekali sebenarnya cakupannya ya. Bukan cuma terkait dengan siswa, tapi juga guru, juga orang tua murid atau wali murid, dan juga lingkungan sekolah antara satu anak dengan satu anak yang lain gitu. Jadi bukan cuma masalah kurikulum yang formal gitu, tapi juga itu implikasinya lebih luas lagi di aspek informal gitu dalam relasi yang tadi Mas Tion sebutkan. Nah, saya mau ke Ustaz Muhlisin nih. Ya kan dalam Islam itu yang dipopulerkan sama siapa, Syed Naqib Alatas misalkan gitu, ada konsep
beda tarbiyah dengan ta'lim dan ta'dib. Nah, kalau tarbiyah lebih menekankan pada pendidikan fisikal, dan itu tidak bisa memenuhi lah pendidikan dalam Islam yang berbasis, kita sebut saja berbasis cinta sebenarnya. Nah, yang lebih memuaskan atau yang lebih komprehensif tentang konsep cinta ini ada pada ta'dib itu tadi. Nah, silakan. Ya, sebenarnya saya ingin mendengarkan kurikulum cinta yang digagas oleh guru kita ya, Prof. Nazaruddin Umar, itu butuh praktek. Nah, prakteknya yang disampaikan oleh sahabat kita Tion tadi gitu. Itu yang saya kira tidak banyak kemudian difahami, bahkan oleh guru sekalipun, gitu. Sehingga kalau kurikulum cinta yang luar biasa, ide ini kemudian pengen diterapkan, dibumikan, kesadaran bahwa cinta itu ada orang lain selain diri kita, itu harus semuanya frekuensinya sama dulu. Kalau empati belum tumbuh, merasa bahwa diri kita harus menjadi center, sementara orang lain dinegasikan, itu yang terjadi saat ini. Ada rapot, ada ranking 1, sekolah unggul, akreditasi B, yang 1 C, yang 1 swasta, yang 1 negeri. Itu kan konsepnya konsep menegasikan. Padahal cinta itu mengakui kita bisa berdamai dengan adanya orang lain, dan yang lebih nikmat adalah bagaimana kita bisa bukan hanya berdamai, tapi kolaborasi dengan adanya orang lain. Karena tidak mungkin namanya Anas, manusia itu sendiri. Anas itu adalah kesadaran bahwa ada di luar diri kita. Nabi mengatakan begini, hal tumsoruna illa bidu'afaikum. Kalian itu bisa sukses, nyaman hidup itu karena ada orang lain di sekitar Anda. Kita punya sekolah, bangunannya keren, mewah, nggak ada guru, gimana mau sekolah jalan? Nggak ada murid, bagaimana sekolah jalan? Kita punya rumah, bisa menikmati rumah, nggak ada tukang bangunan, nggak ada RT yang bersihin rumah kita nggak. Nah, maka kurikulum cinta yang disampaikan oleh sahabat kita Mas Tion tadi, sebenarnya itulah praktek kurikulum cinta. Bagaimana Allah yang Maha Cinta itu coba dihadirkan dalam perspektif yang paling sederhana, dalam kasus memberikan kesempatan kepada si A yang secara kompetitif nggak mungkin itu malu-maluin, lomba storytelling gitu, bahasa Inggrisnya belepotan, tetapi bagaimana Allah kemudian merangkul lewat seorang pengasuhan beliau, kemudian iya ayo, Allah aja apapun kondisimu, sejelek apapun engkau, kalau engkau datang mengetuk pintu maghfirahku, aku lari. Apapun bahasa Inggrismu bentuknya, engkau mengetuk ke ruang pengasuhan aku harus terima. Bayangkan itu, kalau asa keinginan untuk tampil itu dipatahkan, hilang itu kesadaran cintanya, tidak hanya untuk storytelling kompetisi, tapi kesadaran dengan ibunya cintanya bisa jadi hilang. Ada program 1 minggu 1 sahabat, itu nggak kebayang gitu. Karena sekarang ini geng-gengan. Yang cantik ngumpul, yang pintar ngumpul, yang dibully ngumpul, dan kadang-kadang guru juga membeda-bedakan murid itu berdasarkan kompetisi dan indikator-indikator yang sangat fisikal. Di taklimnya, kompetisinya dia secara intelektual keren, tarbiyah fisiknya oke. Tetapi takdibnya kadang-kadang nggak penting lah, yang penting kamu ranking 1. Mau dapat ranking-nya dengan cara apa, itu nggak terlalu penting lagi. Oleh karenanya gagasan yang keren ini, baru ada gagasannya udah keren. Tapi kalau guru juga tidak siap, seperti kurikulum yang selalu berganti-ganti, yang guru tidak siap juga itu, maka ya akan jadi sebuah gagasan gitu. Maka Prof. Nazar secara konsep saya kira keren ya, bahwa kurikulum cinta itu kurikulum berdasarkan tasamu, ada toleransi, ada ta'awun, kolaborasi gitu ya. Kemudian dengan itu nanti kerjasama, kolaborasi menjadi begitu luar biasa. Dan trilogi pendidikan kan itu, ada murid, ada guru, ada wali murid.
Tambah kalau 4 ada lingkungan. Kalau semuanya Allah kemudian saya selalu gini menggunakan kalimat gini. Jadikan profesi apapun yang Allah titipkan, orang lain itu sebagai sajadah engkau untuk menjadi wakil Allah. Ya kalau guru profesinya, murid itu sajadahnya untuk ibadah. Bentuknya apapun, muridnya 40 nggak mungkin ranking 1 semua. Bagaimana seluruh murid itu mendapatkan kasih sayang guru sebagai representasi Khalifatullah itu dijamah dengan pendidikan. Pengen orang wali murid menitipkan sekolah ke pesantren, pengen anaknya berubah dengan perubahan yang lebih baik sesuai dengan keunikan yang Allah titipkan. Nggak mungkin jadi dokter semua, nggak mungkin jadi storytelling yang keren semua. Maka di luar negeri malah menerapkan itu. Sekolah-sekolah yang diberi keleluasaan, masing-masing anak hanya guru berfungsi sebagai sahabat murid, pendamping untuk menumbuhkan masing-masing potensi yang Allah titipkan, sehingga rasa syukur tumbuh. Anak-anak merasa bahwa saya ini sekolah semangat karena apa? Potensi saya, passion saya diwadahi oleh guru. Enggak, ini guru dianggap 40 orang pintar matematika semua. Kalau matematikanya jelek, bodoh kamu. Gitu. Padahal senangnya puisi disuruh matematika. Maka kemudian pengalaman-pengalaman beliau saya kira menjadi lebih penting kalau itu di-share sebagai sebuah pengalaman yang bisa di-sharing kepada guru-guru agar memahami secara sederhana bahwa kurikulum cinta itu mengajarkan bahwa selain diri kita ada orang lain, sehingga kemudian kesadaran kolaborasi menjadi cara terbaik untuk menumbuh kembangkan pendidikan. Dan yang paling utama tadi, karena sang sumber cinta sejati adalah Allah, bagaimana murid kemudian diberi sebuah kesadaran Allah bersama mereka. Guru juga Allah bersama mereka. Wali santri juga bersama Allah bersama mereka. Sehingga pendidikan dikelola dengan cara-cara Allah yang maha cinta itu, tanpa tadi saya kira ada catatannya, tanpa melupakan kompetisi. Beliau sampaikan itu, saya panggil teman-teman mohon maaf ya gitu ya, bagi anak-anak ini untuk urusan akreditasi ini harus ditampilkan nih kompetensinya di sini, tapi anak-anak yang lain tetap anaknya Bapak. Kapanpun kamu jadi siapapun, kamu sukses jadi wakil Allah dalam bidang masing-masing. Kalau itu diterapkan keren. Nah, dalam konteks kurikulum cinta ini kan biasanya orang kalau mengekspresikan cinta itu I love you, atau kalau dalam bahasa Arab ana uhibbuk gitu. Aku cinta padamu gitu. Nah, dalam cinta itu kan kita harus ada kesanggerahan atau penerimaan atau apa? Bisa menurunkan ego. I-nya dihilangkan, you-nya dihilangkan, tapi yang tinggal hanya cinta. Artinya kita bisa menurunkan ego. Dalam berumah tangga juga kita harus menurunkan ego sama-sama kan, untuk bagaimana cinta ini bekerja gitu, cinta ini berjalan gitu. Nah, dalam konteks pendidikan, guru ini kan juga harus bisa mendidik dengan cinta. Muridnya juga harus bisa menerima pengetahuan itu dengan cinta. Terus wali murid juga melihat anaknya dengan cinta, mengasuh anaknya dengan cinta, melihatnya dengan cinta gitu. Nah, ini kan semuanya butuh mindset. Jadi tidak cuma hanya kurikulum yang didesain sama Kementerian Agama gitu misalkan, tapi harus juga pola pikirnya harus ditanamkan di dalam pikiran wali murid, guru maupun muridnya itu sendiri atau siswa gitu. Nah, perubahan mindset inilah yang butuh proses sebenarnya, tapi mau nggak mau itu harus dilakukan ya, karena kalau misalkan Einstein gitu, katanya sih yang dipopulerkan sama Einstein, tapi ada beberapa yang bilang bukan. Jangan melihat mengukur kecerdasan monyet dalam memanjat dengan kemampuan ikan berenang, karena setiap orang punya kecerdasannya masing-masing, setiap orang punya anugerahnya masing-masing yang Allah berikan, Allah anugerahkan untuk seorang anak didik gitu misalkan. Nah, apa yang dilakukan Mas Tion di sekolah-sekolah yang dibinanya itu untuk menanamkan mindset cinta itu tadi? Saya selalu menanamkan sama diri saya pribadi dan para guru saya tularkan itu, yang saya bina itu. Saya yakin sekali bahwa Tuhan nggak mungkin menciptakan produk gagal. Yang Allah ciptakan itu dikasih karunia. Yang Allah ciptakan itu dikasih anugerah. Tugas pendidikan adalah memaksimalkan yang anugerah Allah berikan pada anak itu.
Nah, bisa jadi kebalikannya, anugerah anak terhambat oleh ketidakadilan. Anugerah anak itu terhambat oleh ketidakcocokan karena ambisi dan nafsu para orang tua dan pendidiknya. Saya sangat yakin itu. Jadi cara merubah itulah yang membuat kalau kita lagi ngajar itu atau kalau lagi kita mendidik itu, orang di sekitar kita itu dilihat pasti hebat aja gitu. Ya. Nah, dengan cara pandang itulah kita ngelihat itu jadi senang, jadi ngelihat semuanya positif. Tapi kalau kita ngelihatnya adalah ini nggak bisa ini, itu jadi kesel. Ya. Itu pertama yang harus dirubah itu adalah yakinlah bahwa Tuhan tidak mungkin menciptakan produk gagal, pasti ada. Makanya lahirlah teori apa yang disebut dengan appreciative inquiry. Bagaimana melakukan penyelidikan untuk mengetahui kelebihan dia dengan mengapresiasi kinestetiknya, mungkin linguistiknya, verbalnya, interpersonalnya, intrapersonalnya, termasuk kecerdasan-kecerdasan lainnya gitu. Nah, itu akan berubah cara pandang kita melihat manusia gitu. Yang kedua, saya dengan pengalaman saya pribadi itu mencoba untuk ke guru-guru, kebahagiaan puncak tertinggi dari seorang pelatih atau pendidik lebih tepatnya adalah apa yang orang yang bersama kita, orang yang kita didik itu bisa jauh lebih tumbuh dan besar, bahkan melebihi diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan pemberdayaan. Itu yang disebut dengan tumbuh kembang. Gitu. Nah, biasanya dulu waktu mungkin saya muda atau saya belum terlalu paham, itu marah mungkin ketika saya melihat dominasinya ada di saya. Tapi ketika saya melihat, wah itu keren ya, kita punya kebahagiaan tersendiri itu ketika ngeren, gara-gara atau mungkin karena peran-peran kita yang kita kasih yang kita fasilitasi gitu. Itu akan merubah cara pandang kita gitu. Bahwa berikan ruang pada dia, keadilan, akses untuk bisa mengenal lebih dekat teman-temannya, sahabatnya gitu. Itu yang kedua. Itu yang saya coba sampai sekarang. Bahkan saya bukan hanya ngebina anak, saya juga ngebina guru gitu. Jadi saya tanamkan. Tapi kesel Pak, kesel Ustaz kalau misalnya anak-anaknya gitu. Ya kesel kalau kita yang punya ambisi, ya gitu. Jadi dirubah gitu. Kalau kita yang punya nih, kita kan kesel kalau misalnya, gue ingin aja anak-anak pakai baju biru aja. Tiba-tiba kalau lagi ngedidik dia nggak pakai baju biru, kesel pasti kita. Saya juga kesel kalau gitu cara pandangnya. Makanya ketika saya masuk ke dalam ruang sekolah, saya melihat itu. Nah, ini juga disebabkan oleh peristiwa saya sebagai pribadi ketika jadi murid. Karena itu juga saya bagi manusia biasa nggak suka tuh kalau kita melihat dibandingkan dengan anak lainnya, diperlakukan tidak adil oleh guru kita gitu. Mungkin dari pengalaman-pengalaman itu saya merefleksikan bagaimana sakitnya seorang anak, apalagi kalau dia nggak mampu, baik secara ekonomi, secara fisik, kemudian diperlakukan beda dengan anak lainnya. Sakit. Ya. Dan saya nggak mau melukai hati anak saya, karena saya pernah terluka juga mungkin pernah waktu kecil, tanpa kita sadari gitu. Saya nggak mau. Jadi waktu di sekolah itu ada guru, waktu saya megang SD, itu memangku anak. Tapi anaknya memang cakep, bersih, kata SD. Saya bilang sama guru itu, bukan nggak boleh memangku. Guru itu perempuan juga, sama-sama perempuan. Tapi saya bilang, jangan kamu pangku anak itu, tapi kamu nggak pangku anak yang lainnya. Jangan kamu lupa bahwa dia juga terluka nanti hatinya. Mungkin karena dia lebih enak dipangku, karena yang di sana mungkin ingusan atau tidak bersih. Ya. Saya gitu kan sama guru. Iya Pak, gitu kan. Mungkin kamu nggak menyadari itu. Jadi anak itu bisa luka hatinya. Kita senang ya, manusiawi kan orang suka mangku anak yang gemesin, yang cakep, itu normal bagi saya. Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa ketika kita mangku, ada anak lain juga yang hatinya mungkin ingin minta dipangku oleh gurunya? Itu saya lakukan pada guru-guru saya. Akhirnya setelah dikasih pemahaman, guru saya mengerti, oh iya benar Pak, saya nggak kepikiran gitu. Jangan sampai lukai anak-anak kita dengan cara kita nggak berlaku nggak adil gitu. Nah itu bisa dilakukan kalau kita tertarik pada apa yang di luar diri kita gitu. Itu, nah saya melihatnya bahwa cara pandang ini harus dirubah gitu, melihat manusia, saya kan selalu bilang ke guru-guru, ada akal, ada syahwat, ada jiwa, ada amarah. Pernah nggak kita berpikir bahwa yang selalu di-report, bukan rapot ya, di-report, dikasih laporan pada sekolah adalah akal kita doang. Ya. Kecerdasan akal kita dengan skor 9,5, dengan skor 8,5. Pernah nggak
saya termasuk saya pribadi, usia sekarang begini, berapa skor syahwat saya, berapa skor amarah saya, berapa skor jiwa saya, gitu kan. Mungkin nggak ada reportnya, tapi justru inilah yang kemudian inilah yang bisa membangun kita pada kehidupan kita sehari-hari dalam ruang kerja, ruang sosial di masyarakat, di keluarga. Justru ini yang banyak menentukan. Tapi scoring itu tidak pernah dikasih tahu. Mungkin saya tidak meminta ini harus di-scoring, tapi setidaknya ini juga bisa ditanamkan, bisa ditumbuh kembangkan juga. Bagaimana cara menumbuh kembangkan syahwat kita supaya bisa kita arahkan lebih baik, agar bisa dikendalikan oleh jiwa kita. Apa ada ruang-ruang itu di dalam sekolah? Nah, saya mencoba itu pada usia anak SD, SMP, SMA saya berbeda itu untuk mendidiknya pengalaman-pengalaman. Di anak-anak SD itu ketika dia punya rasa ingin ke satu atau punya curiosity yang kuat, itu kita kasih ruang-ruang itu. Tapi ketika dia udah mulai mulai mengenal, apalagi yang mulai balik ya, yang mulai ciri-ciri itu biasa tuh anak-anak kelas 1 SMP itu kalau pakai baju tuh masih asal-asalan, masih belum malu ya, gespernya biasa mencong ini, kancingnya kadang nggak ini. Anak SMP kelas 1, kelas 2 tuh masih lah. Tapi mulai kelas 3 dia udah mulai nyisir. Yang perempuan udah mulai malu kalau bajunya nggak rapi, nggak tertutup gitu. Dia malu kalau makan sambil jalan. Itu tanda bahwa dia bertumbuh, udah punya rasa malu kalau dilihat sama orang mungkin yang lebih tua. Pas di kelas 1 SMA, 2 SMA itu jauh lebih matang. Nah, kita akan harusnya kalau kita ngelihat tertarik sama anak-anak kita, ketika anak kita kelas 2 SMA dia masih nggak malu sambil jalan makan cilok misalnya. Nah, yang kayak gitu-gitu mungkin dididik atau diajak untuk berbicara. Kenapa? Nah, itu rasa ingin tahu itulah yang kemudian ditanamkan pada anak. Jadi saya pikir itu yang harus dirubah total, termasuk saya waktu awal-awal itu adalah bagaimana cara kita melihat manusia. Ada apa di dalam diri manusia? Bukan hanya ada akal, tapi di dalam dirinya ada jiwa, ada amarah, ada syahwat, ada ego dan lain. Yang itu memang udah Allah berikan pada diri kita masing-masing. Nah, itu menurut saya. Tadi itu kan udah ke murid, terus sudah ke guru. Nah, sekarang ke wali murid. Nah, ini menarik nih. Jadi waktu saya habis dari pesantren, saya pindah ke SD. Ini ada perubahan drastis karena saya dari pesantren yang mayoritas 90% itu udah punya wawancara dengan saling ridho, ikhlas. Ini masuk ke sekolah yang memang waktu itu pas saya masuk pertama itu narasinya kompetisi. Yang diunggulkan pertama kali sebelum saya datang itu brosur-brosur yang sifatnya kompetitif. Anak ini akan mampu hafal ini, anak ini akan juara. Awal-awal sebelum saya hadir itu. Pas saya datang di tengah jalan, ini menarik ini. Itu pertama kali dikepung saya sama wali murid. Karena ini gimana yang biasa juara 1 nari, yang biasa eskul saya kan waktu itu pakai bahasa Perancis malah. Ngeri banget dah sekolah itu, keren lah. Nah, bayangkan ketika di saat kompetisi, keagungan, kemenangan, kesuksesan, meraih sesuatu itu sedang menjadi tolak ukur di sekolah saya sudah hadir mengkampanyekan nilai cinta, nilai. Bagaimana cara merubahnya? Gitu. Yang pertama saya selalu bilang kepada wali murid, Bapak Ibu, saya bilang bahwa anak-anak ini tumbuh bukan karena hebat juga, tapi yakinlah bahwa juga karena Allah ridho pada anak ini. Itu dulu pertama. Ada peran lain yang membuat anak ini tumbuh. Pernah nggak peran ini kita refleksikan? Peran Allah dalam anak kita. Ya. Pernah nggak? Nah, peran ini akan terhambat kalau kita tanpa sadar nggak bersyukur. Kalau kita banyak menuntut. Apa Ibu tahu lawan dari tidak syukur itu kufur. Dan azabku sangat pedih. Dan itu Al-Quran. Saya tidak menakuti. Cuma betapa kita sering menuntut tanpa sadar itu. Pertama belum langsung terima wali murid itu. Tapi pas mulai terasa wali murid itu menerima tentang apa yang kami sampaikan di sekolah itu, ketika mereka merasa anak-anak itu berlakukan adil, itu yang paling berubah. Karena selama ini biasanya rotasinya kan sekolah ya hampir rata-rata umum itu paling seneng kalau lomba orangnya itu, ya biasanya itu aja.
dan selalu dibanggakan. Pasti menang. Pasti menang sih. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa ada juga 80% anak, kalau yang menang bisa 20%, yang juga orang tuanya ingin itu dipublikasikan, ditampilkan bahwa dia berharga di mata sekolah. Dikasih kesempatan. Saya buatlah festival anak kreatif waktu itu. Tapi saya bilang semua anak dari kelas 1 tanpa terkecuali harus manggung. Saya nggak mau kalau nggak manggung. Saya gitu sama guru. Siapa? Apapun itu. Pak ini nggak ini. Masukin aja sempilin apalah sholawat atau apa. Yang apalah nari. Nggak penting bagus apa enggak. Yang penting pastikan. Karena di sini kesempatan saya untuk memberikan sambutan. Nah ketika di festival itu saya sambutan lah Bapak Ibu semua wali murid. Anak di depan ini semua adalah anak-anak saya, anak-anak kami semua di sekolah ini. Yang pasti punya anugerah yang Allah berikan. Dukung kami semua dan tidak akan kami beda-bedakan. Gitu. Karena semuanya punya hak yang sama di sekolah itu. Itu yang saya merasa bahwa ada banyak perubahan cara pandang orang tua kepada kami. Jadi bukan kompetisinya yang kita kuatkan, penghargaan terhadap manusia. Jadi itu narasi itu. Kasus ya tadi kita ngobrol-ngobrol di luar ya bahwa ada kasus di mana si ibu ini atau orang tua ini nggak bersyukur punya anak yang tidak bisa baca gitu loh. Ya sampai dia membanding-bandingkan gitu dengan yang lainnya. Ini pengalaman emosional sih sebenarnya, cuma menarik ya kalau jadi si anak kelas 1 ini nggak bisa baca lama, bacanya lambat, bukan nggak bisa baca, lebih tepatnya. Ibu ini mengeluh karena mungkin ibu ini merasa bahwa dia sudah menyekolahkan di sekolah yang jauh lebih bagus dibandingin sekolah tetangganya. Jadi ibu ini cerita bahwa dia sering bahasa ini dibully atau diledek lah, digibahin ya. Jadi mana nih anak ibu udah sekolah di situ belum bisa baca, lagi dia beli sayur, lagi dia di pengajian, di arisan kata dia begitu. Datang ke wali kelas saya, sampai datang ke saya akhirnya bersama suaminya, bersama anaknya. Terus dia bilang katanya, Pak, ini anak saya nggak bisa baca. Saya udah tahu cerita sebelumnya dari guru. Tapi dia selalu, saya lihat membandingkan dia dengan kakaknya, dia dengan anak tetangga. Sampai terus-terusan tuh narasi itu diucapkan, yang membuat saya jadi emosional. Emosional tuh artinya bahwa kok ini nggak bersyukur gitu kan. Si ibu ini ketika dia nggak bersyukur lama-lama kencang dia bilang ini masalahnya anak saya dibandingkan. Akhirnya saya nggak sadar tuh saya marah tuh. Mungkin marah yang paling baru kali ini saya marah membuat bapak ibunya bukannya marah lagi sama saya tapi malah bersyukur. Saya bilang saya 15 tahun nggak punya anak. Itu anak ibu sempurna jarinya, matanya sempurna, rambutnya sempurna, kakinya sempurna, tangannya sempurna. Coba bayangkan tuh. Kalau ibu nggak bersyukur nanti, kan udah janji dalam surat Ibrahim itu. Kalau ibu bersyukur nanti, kata Allah itu wa istadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Atas izin Tuhan loh, kalau bapak ibu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat. Kan dulu aku saya ambil anaknya saya bilang. Untuk saya nih. Enggak tahu gitu. Ini kurang cantik apa, kurang cakep apa, enggak ada yang hanya gara-gara dia enggak bisa baca. Cintanya menurun lalu dia bandingkan dengan orang yang lain yang jauh lebih. Maksud saya Bapak Ibu semua, saya bilang yang berdua itu, kalau ibu bersyukur nanti insya Allah dimudahkan. Mulailah dari rasa syukur. Nanti kita cari metode supaya anak nggak tertekan. Nah, alhamdulillah itu saat begitu bapak sama ibunya nggak marah, malah bapaknya terutama nangis. Dibilang sama saya itu, ya Allah maafin ya sampai begitu. Ya Allah, aku sama istri kok nggak bersyukur. Gitu. Saya bilang saya juga spontan karena ngelihat ini kok yang diomongin lemah mulu gitu kan. Ngeluh mulu padahal anaknya bisa jalan, bisa berbicara. Nah, habis itu kita baca doa ke anaknya. Bu, ridhoilah, biarkan anak ini tumbuh. Ibu bacain Fatihah setiap habis subuh sama habis maghrib saya gitu. Kalau memang lagi ada waktu pegang ubun-ubunnya. Ridhoilah. Dan minta sama Allah mudahkan urusan bacanya, urusan belajar. Kalau memang sudah usaha ibu merasa sudah maksimal, maka ibu ridhoilah anak itu. Insya Allah nanti sekolah akan membantu. Nah, itu salah satu pendekatan cinta menurut saya dalam perspektif kita melibatkan Allah pada segala keputusan kita. Jadi nggak melulu kita selalu bilang metodenya begini, metode. Saya kalau udah pakai metode ini, maka juga harus ada metode yang jauh lebih canggih, efektif, lebih canggih yang tanpa kita sadari ketika kita berkompetisi mungkin kita lupa bahwa Allah tuh
tidak kita libatkan dalam setiap kita ngambil keputusan dalam pendidikan. Itu yang sama satu lagi itu adalah kita punya kebiasaan kalau menjelang ujian. Itu saya selalu bilang sama para guru kan, ridhokah kalian mengajar anak-anak ini? Saya gitu sama guru-guru. Tolong maafkan anak-anak ini, buka pintu hati kalian Bapak Ibu semua. Nanti anak-anak akan minta maaf juga. Nah, anak saya kumpulkan tuh, biasa sholat Jumat, saya kumpulkan anak SD, saya bilang gitu, anak-anak semua, insya Allah hari Senin dimudahkan ujian kalian. Selain kalian belajar, ada syarat jalan. Pertama, minta maaflah pada Bapak Ibu gurumu, karena dialah yang mengajarkan ilmu selama di sekolah. Minta maaf dengan tulus, Bapak Ibu minta maaf, maafin saya, ridhoin saya ya semua ilmu yang diberikan. Yang kedua, pas pulang Sabtu Minggu, jangan lupa salim ayahnya sama ibunya, bilang minta doa ridhoi. Nah yang lucu itu ibunya bilang WA ke saya tuh, saat ini apaan ini anak-anak, jadi Pak ada ayahnya diambilin tas dan dipijit-pijit. Iya terus dia ceritanya lah, jadi apa tuh benan sih, emang dikasih tahu ya Bapak ya? Iya saya kasih tahu, Masya Allah. Dan itu ternyata justru malah wali murid senang dan mengapresiasi. Makasih tuh keren sekali gitu, sederhana tapi gitu. Jadi ada bapaknya pulang kerja itu kali waktu Jumat sore itu tumben-tumbenan gitu. Yang kita kata disuruh Pak Kepala Sekolah, disuruh apa minta doa, dia bilang ambil hatinya, saya bilang gitu. Ambil hatinya ayahmu dan ibumu yang cap. Dan dilakukan pada anak-anak itu gitu. Nah itu juga cara kita melibatkan Allah supaya kita minta karena ridhonya Allah tergantung ridho orang tuanya. Betul. Nah mudah-mudahan dengan dia ujian besok Allah bukakan pintu hatinya apa yang pernah diajarkan oleh guru-gurunya, ilmu yang selama ini mungkin dia belajar. Itu bagi saya sederhana, tapi bagi saya menafsirkan yang disampaikan oleh Prof. Nasar tentang kurikulum cinta salah satunya adalah mungkin seperti itu. Oke, luar biasa nih, menarik sekali konsep ridho itu tadi. Ridho, kalau kita mendapat ridho kan, ya itu berarti cinta. Ya ada love transfer lah, cinta yang kita dapatkan gitu dari sini. Kan misalkan ada ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain gitu. Nah, ketika kita ridho, kita itu mentransfer cinta kan artinya. Nah, bagaimana sih konsep ridho itu sebenarnya? Kenapa ridho itu salah satu yang membuat ilmu itu berkah, ridho orang tua, ridho guru gitu. Ya kita minta maaf sebelum melakukan apapun gitu, dan minta ridhonya, minta berkahnya segala macam. Silakan Ustaz. Ya ridho itu kan sebenarnya syukur. Iya. Yang beliau sampaikan tadi. Ridho itu kan menerima apapun pemberian Allah, yakin bahwa apapun yang diberikan Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, nggak ada produk yang gagal, tanpa catatan. Iya. Nah, seringkali ridho itu muncul catatannya banyak. Tapi Pak Ustadz, emang sih anak saya cakep, semuanya sempurna. Bu andal Pak Ustadz. Udah sekolahin mahal-mahal, bebel banget. Itu bukan ridho. Ridho catatannya, alhamdulillah ya Allah, saya terima sakit. Jangan sekarang lah gitu. Udah janjian sama temen, jangan sekarang. Itu bukan ridho. Ridho itu adalah penerimaan yang tulus, dengan prasangka baik, dengan rasa syukur atas apapun yang Allah anugerahkan buat kita. Apapun itu, kadang-kadang memang membutuhkan effort yang mujahadah ya. Karena kadang-kadang yang Allah berikan belum tentu kita bisa pahami saat itu. Tapi harus terima dulu. Ini masaniyad duru wa anta arhamur rahimin, itu kan konsep ridho hubungannya dengan karena saya tahu engkau maha cinta, ngasih sakit itu wujud cintamu. Bagaimana nanti ketika guru pun mendisiplinkan anak-anak, itu juga bagian dari agar saya ridho juga sama Anda. Maka tadi kemudian itu jarang loh disampaikan, guru-guru Anda ridho enggak? Dengan segala tingkah laku anak itu, apa yang Anda titipkan, ilmu itu, engkau nggak usah pakai catatan, nggak usah komplain. Itu yang disebut berkah. Syukur yang sudah ada dijaga, yang belum ada ditambah. La azidanakum kan konsepnya itu. Maka setiap keridhaan Allah itu pasti gara-gara kita sudah menerima apapun takdir Allah, karena yakin semua takdirnya pasti terbaik. Yang ada adalah prasangka baik kepada Allah, wujud cintanya. Dengan itu pasti kompetitif. Manusia pasti kompetitif, pasti menjadi manusia wa ahsin kama ahsanallah. Itu penting.
kita akan berikan yang terbaik dari apa yang Allah titipkan kepada kita. Dan nanti outputnya pasti menjadi manusia yang terbaik dalam bidangnya masing-masing. Kalau konsep ridho ini diaplikasi, apalagi kemudian payungnya adalah cinta. Itu keren. Makanya apa yang disampaikan Mas Tion tadi, ya sudah, kurikulum cinta itu mungkin masih dibahas ya, kurikulumnya tetapi aplikasinya mungkin salah satunya kesadaran bahwa ada orang lain di luar diri kita. Kemudian kesadaran yang kedua bahwa hidup manusia itu akan tumbuh berkembang kalau kolaborasi, gitu. Dan yang paling penting bagaimana Allah yang Maha Cinta itu dilibatkan, disadarkan kepada seluruh peserta didik, kalau dalam konteks peserta didik, guru, dan seluruh stakeholder lah pendidikan, agar Allah itu harus ada dalam sebuah kesadaran la haula wala quwata illa billah. So hebat apapun akreditasi sekolah itu, hadza min fadli rabbinya harus muncul. Ini karunia Tuhan, semata-mata Allah ridho, Allah kasih bimbingan sama kita, sehingga yang muncul bukan bangga sama diri, tapi hamdalah dulu, syukur dulu, bahwa mengapresiasi guru teladan ya wajib. Kita tidak akan bisa berterima kasih sama Allah kalau sama manusia juga nggak bisa mengapresiasi. Tetapi dengan itu semua, ala kulli hal, kurikulum cinta tidak harus menegasikan kompetisi, tetapi kemudian tetap semua orang memberikan yang terbaik, semua diberikan keadilan untuk tumbuh kembang, sehingga kemudian tidak hanya kompetisi fisik, tidak hanya indikator-indikator akal, tapi murid dilihat secara utuh bahwa dia punya rasa, dia punya hati, dia punya ruh, selain punya kecerdasan intelektual saja. Sehingga kesimpulannya, kalau kurikulum cinta itu praktekkan, semua peserta didik, pendidik sekaligus wali murid punya kesadaran itu, nanti punya sepakat, mereka punya sepakat, ternyata anak-anak kita tuh sukses semua dalam bidangnya masing-masing. Kira-kira. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Tion, terima kasih Ustadz Maulisin. Luar biasa, ternyata dahsyat sekali nih kurikulum cinta. Tinggal bagaimana mengimplementasikan kurikulum cinta ini ya. Dan sebagiannya sudah dilaksanakan sebenarnya sama Mas Tion dengan di sekolah-sekolah yang dibinanya gitu ya. Ya semoga bisa terrealisasi kurikulum cinta ini karena Allah adalah Sang Maha Cinta dan kita adalah manifestasi cintanya. Mari kita sama-sama menjalankan kurikulum cinta bukan hanya dalam pendidikan formal tapi juga informal dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.